Boleh pinjam mushaf musakur. Jazakumullah khair. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kewajiban usai kita tunaikan, semoga Allah catatkan sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setianya. Hadirin sekalian, untuk menyempurnakan pahala bagi kita, maka kita duduk sejenak hingga waktu syuruk untuk menelaah beberapa ayat suci Al-Quran yang semoga dengannya Allah catatkan kita sebagai manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian untuk menelaah tentang cuplikan kisah yang terdapat dalam Al-Quran, Qasasul Quran. Lebih tepatnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menelaah kisah yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 dan seterusnya. Semoga bisa menuntaskan sampai ayat yang ke-26. Wallahu a'lam. Kita sesampainya saja. Hadirin sekalian, di dalam Al-Baqarah ayat ke-30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa id qala rabbuka lil malaikah, ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Hadirin sekalian, kata khalifah itu bermakna wakil atau pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah sebagai khalifah. Tujuannya adalah untuk mengelola bumi dan segala isinya, termasuk untuk memakmurkannya dan menegakkan keadilan, menebarkan kebaikan. Itulah fungsi khalifah. Maka Allah menegaskan kepada para malaikat bahwa aku akan ciptakan manusia yang fungsinya seperti itu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Namun para malaikat berkata,
Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu serta mensucikan asmamu. Hadirin sekalian, ada sedikit pertanyaan barangkali di benak kita. Kenapa para malaikat kok bertanya seperti itu? Seolah-olah malaikat tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, hadirin sekalian, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beberapa ribu tahun sebelum Adam diciptakan, ternyata bangsa jin sudah diciptakan terlebih dahulu dan diberikan kesempatan untuk hidup. Namun faktanya bangsa jin ini melakukan banyak kejahatan, pertumpahan darah, kezoliman, dan berbagai macam kejahatan. Itulah yang menyebabkan malaikat khawatir akan terulang. Jadi bukan malaikat mengetahui apa yang gaib, apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, apakah tidak akan terulang ya Allah? Hadirin sekalian, malaikat bertanya ini tentu diantaranya adalah ingin mengetahui apa hikmah keputusanmu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lantas Allah menjawab, inni a'lamu ma la taf'alun. Aku lebih tahu daripada kamu. Hadirin sekalian, Allah menciptakan Adam. Allah mentakdirkan kita seperti ini. Allah mentakdirkan kejadian yang kita alami. Itu semua adalah qadarullah, keputusan Allah. Hadirin sekalian, makhluk tidak pantas untuk mempertanyakan keputusan Allah. Makhluk tidak tahu apa yang terbaik dari takdir Allah. Maka jawaban Allah adalah inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu terhadap apapun yang aku putuskan dan apapun yang aku takdirkan. Hadirin sekalian, Allah Maha tahu tentang kemaslahatan di balik diciptakannya Nabi Adam. Bahwa kelak akan lahir para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, yang akan memakmurkan di muka bumi ini, yang akan senantiasa menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Ini Allah Maha tahu. Hadirin sekalian, apa catatan dari jawaban Allah ini bagi kehidupan kita? Pelajarannya hadirin, bagi orang yang beriman, setiap ketentuan Allah, apakah itu berupa qauliyah, yaitu kalau saat ini adalah yang berupa Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh utusannya, sunnah nabinya, ataupun yang bersifat kauniyah, yaitu yang berupa takdir yang kita alami, ya, maka sikap orang yang beriman adalah harus senantiasa husnuzon. Karena apa? Allah mengatakan aku lebih tahu. Jadi bagi hamba, kewajiban kita hanya berhusnuzon kepada apapun ketentuan, ketetapan dan takdir Allah yang menimpa manusia. Takdir Allah dalam perspektif Al-Quran adalah ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan oleh Allah untuk segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk yang menimpa manusia. Hadirin sekalian, takdir Allah itu mencakup ada dua jenis, yaitu takdir yang sifatnya mencakup hal-hal mulai dari hal-hal yang pasti terjadi atau disebut istilahnya adalah takdir mubrom, sehingga hal-hal yang bisa berubah, ya, artinya apa? Takdir itu dibagi dua Bapak Ibu sekalian. Ada yang sifatnya pasti terjadi sebagaimana yang telah ditetapkan, tapi ada juga yang bisa berubah. Kalau yang pasti terjadi,
Contoh dalam riwayat yang lain, Allah itu sudah tetapkan kita tentang kapan lahir kita, kapan mati kita. Itu namanya mubrom. Tetapi ada juga takdir yang bersifat bisa berubah. Kenapa dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa takdir manusia bisa dirubah dengan doanya. Itu adalah takdir mu'allaq. Makanya dalam kehidupan kita, kenapa kita diwajibkan untuk menunaikan ikhtiar didampingin dengan doa? Karena takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa berubah dan hanya Allah yang maha tahu mana yang bisa dirubah. Keyakinan bagi kita adalah husnuzon dengan takdir Allah, husnuzon dengan pertolongan Allah. Hadirin sekalian, oleh sebab itu mensikapi takdir yang menimpa diri kita, mensikapi ketentuan Allah yaitu berupa syariatnya, mungkin boleh jadi suatu ketika kita merasa kok tidak baik. Contoh Bapak Ibu, kita ditimpa sakit. Mungkin secara umumnya manusia mengatakan ya tidak enak. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah sakit ini adalah takdir yang tidak baik bagi kita? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Hadirin sekalian, suatu ketika ada seorang ulama. Dia membawa putranya dalam rangka untuk berdakwah ke suatu wilayah. Di dalam perjalanan hadirin sekalian, dia tertunda karena ada musibah yang menyebabkan putranya ini harus kakinya itu patah, harus dirawat sejenak dan tidak bisa melanjutkan. Nah, ketika dalam keadaan penantian untuk kesembuhan kaki putranya ini, dia menyaksikan bahwa wilayah yang dituju itu mengepul asap. Maka ulama ini bertanda tanya dalam dirinya, ada apa? Hadirin sekalian, kalau ditanya bagaimana musibah yang menimpa anak, jawaban manusia normal tidak enak. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini baik bagi dia? Nanti akan terjawab. Setelah masa pemulihan, sampailah kesembuhan tiba, melanjutkanlah ulama ini dengan putranya menuju wilayah di mana dia akan berdakwah. Subhanallah, takdir Allah terjawab. Ketika tiba di tujuan, maka sang ulama dan putranya ini mengatakan, alhamdulillah, kita tertahan akibat musibah. Ternyata tertimpanya musibah sakit yang dialami putranya ini untuk menyelamatkan ulama dan putranya dari musibah yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, sakit kita baik atau buruk? Maka jawabannya adalah sakit yang dialami ini ternyata baik bagi dirinya, walaupun tidak mengenakkan ketika dia menerima musibah tersebut. Hadirin sekalian, dalilnya kita ambil salah satu ayat saja, yaitu Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini salah satu contoh. Hadirin sekalian, kalau kita diperintah perang, suka atau tidak? Maka manusia umumnya mengatakan, ya tentu tidak mau. Ngapain capek-capek dibunuh atau membunuh? Tetapi ketika syariat itu memerintahkan, ketika takdir itu menimpa kita, maka boleh jadi yang tidak kita suka hakikatnya untuk kebaikan manusia. Contoh dalam perang, diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu adalah baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, harta yang berlimpah, kedudukan yang besar, ya. Padahal apa yang kamu sukai itu boleh jadi buruk bagi kamu. Hadirin sekalian, apa lanjutan dari firman Allah ini? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu.
Maka jawabannya hadirin sekalian, pelajaran dari cuplikan ayat yang pertama ini adalah di dalam kehidupan kita ini orang yang beriman harus senantiasa menghiasi dirinya dengan sikap husnuzon kepada ketentuan Allah, yaitu yang berupa syariatnya, ataupun husnuzon dengan ketetapan Allah yang berupa takdirnya. Kita lanjut. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyarum min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia itu dari tanah. Fa id sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Bapak Ibu, kalau kita tanya ayat barusan yang kita baca, yang memerintahkan sujud kepada Adam, Allah atau Nabi Adam? Yang memerintahkan sujud ke Adam, Adam atau Allah? Allah jawabannya. Malaikat sujud kepada Adam itu bukan menyembah Adam. Yang disembah siapa? Yang memerintahkan. Yang memerintahkan sujud ke Adam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan kita sholat siapa? Allah. Yang memerintahkan kita saum siapa? Allah. Yang memerintahkan kita infak siapa? Allah. Ketika orang itu menunaikan perintahnya, hakikatnya dia menyembah kepada siapa dia. Jadi malaikat sujud itu bukan malaikat menyembah Adam, tetapi hanya menunaikan perintah Allah saja. Berarti yang disembah malaikat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat itu harus kita fahami hadirin sekalian dalam kehidupan kita. Ketika kita menunaikan sholat, hakikatnya apa? Ya Allah, aku menyembahmu. Buktinya apa? Apapun kamu perintah, aku lakukan. Sami'na wa ata'na. Itu adalah merupakan bukti penghambaan bagi seorang hamba, dan itulah makna sujud yang hakiki. Hadirin sekalian, ini adalah merupakan sebuah catatan bagi kita. Catatan yang kedua tentang perintah sujud, hakikatnya adalah menunaikan perintah Allah, bukan menyembah Adam. Catatan yang kedua, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, berakal dan mampu berbicara. Oleh sebab itu Nabi Adam mampu untuk memahami perkataan, mampu untuk menjawab perkataan, dan mampu untuk menerima ilmu. Ini adalah catatan yang menolak tentang teori evolusinya Darwin. Kita tahu dulu Bapak, Ibu, ketika sekolah kita diajarkan teori evolusi. Manusia itu berasal dari kera. Maka dalam konsep Islam terbantahkan, karena di dalam kejadian ini, dalam ayat-ayat ini nanti menggambarkan bahwa Nabi Adam diciptakan dari awal seperti itu dalam keadaan sempurna dan dibekali oleh Allah kemampuan untuk bicara, berpikir dan sebagainya. Sebagaimana yang kita lakukan, kita alami saat ini. Maka teori evolusi Darwin bagi kaum muslimin itu adalah merupakan omong kosong yang tidak perlu untuk kita percaya. Hadirin sekalian, jadi Allah menyatakan setelah aku ciptakan, aku sempurnakan, maka aku tiupkan ruh ke dalam jiwanya. Nah hadirin sekalian, baik, ini adalah merupakan sebuah gambaran catatan terkait dengan proses penciptaan Adam. Kita lanjut. Di dalam sebuah riwayat digambarkan hadirin sekalian, saya cuplikan salah satu riwayat. Ya. Dikisahkan di dalam hadis At-Tirmizi, ketika ditiupkan ruh kepada Adam, maka Adam pun bersin, Alhamdulillah. Allah berfirman, semoga Allah merahmatimu wahai Adam.
Pergilah kamu kepada para malaikat itu dan katakan kepada mereka yang sedang duduk dengan ucapan Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab dengan jawaban yang lengkap, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi Adam kembali kepada Tuhannya. Lalu Tuhannya berkata, ini adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu. Maka hadirin sekalian, kenapa kaum muslimin diajarkan untuk memberikan salam dengan tata cara seperti itu, sebagaimana yang kita lakukan selama ini. Hadirin sekalian, selanjutnya Allah berkata, Allah berfirman kepada Nabi Adam sambil mengepalkan kedua tangannya, wahai Adam, pilihlah salah satu dari kedua ini. Maka Adam menjawab, aku memilih tanganmu yang kanan, wahai Allah. Ya. Kemudian Allah membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat Adam dan keturunannya. Maka Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka? Allah menjawab, mereka itulah kelak akan menjadi anak keturunanmu. Jadi hadirin sekalian, ternyata umur semua manusia itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz di antara kedua matanya. Seketika itu di antara mereka ada salah satu dari yang tergambarkan sebagai keturunan Adam ini, ada salah satu orang yang cahayanya begitu terang. Maka Nabi Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapa ini? Allah menjawab, ini adalah anakmu Daud, dan aku telah menulis untuknya umurnya 40 tahun. Nabi Adam berkata, ya Allah, tambahkan usianya. Allah berfirman, aku telah tetapkan untuknya. Tapi Nabi Adam bersikeras dan mengatakan, wahai Tuhanku, kalau gitu, ya, berikanlah jatah umurku 60 tahun kepada dirinya. Maka Allah berfirman, itu adalah hak kamu. Kemudian Allah tempatkan Nabi Adam sesuai kehendaknya, lalu ia diturunkan dari surga. Lalu Nabi Adam menghitung sendiri umurnya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, setelah dialog ini ditempatkan di surga, tapi nanti di periode berikutnya, nanti di ayat yang keberapa, Nabi Adam itu diturunkan dari surga karena sebuah pelanggaran. Nah, disitulah mulai usia Nabi Adam dihitung. Nah, yang menarik hadirin sekalian, ketika di dunia mengalami kehidupan, usia Nabi Adam ini dihitung. Ya, suatu ketika jatahnya tiba, malaikatul maut datang. Maka ia berkata kepada Adam, dan Adam berkata ketika melihat malaikatul maut tiba, kamu jangan terburu-buru. Aku telah diberi usia oleh Allah 1000 tahun. Jadi ketika malaikat tiba ini Pak, Nabi Adam itu usianya sudah 940. Ketika usia 940, malaikat maut datang. Tapi Nabi Adam ngomong, kamu jangan buru-buru datang. Ya, kita bayangin Pak, kalau kita ditagih malaikat maut, kita nawar gitu ya. Kata Adam apa? Kan usiaku dijatah Allah 1000 tahun. Masih ada 60 tahun. Ya. Kenapa Bapak, Ibu? Adam lupa bahwa dia sudah mohon kepada Allah agar jatah usianya yang 60 tahun diberikan kepada Nabi Daud. Lalu apa? Nabi Adam mengingkari hal tersebut. Makanya anak cucu Adam punya sifat mewarisi pelupa. Jadi kita mewarisi sifat lupa dari kakek kita, Nabi Adam alaihissalam. Makanya hadirin sekalian, syariat Islam adalah syariat yang sempurna karena diturunkan oleh Zat yang maha sempurna. Manusia punya sifat pelupa. Makanya di dalam syariat, hadirin sekalian, kalau ada transaksi muamalah,
perjanjian contoh hutang piutang, kita diperintahkan untuk menulis dan ada saksi. Ini dibahas dalam fikih muamalah mestinya. Kita tidak boleh tidak menulis. Kenapa? Karena manusia punya sifat pelupa. Jadi kalau ada transaksi muamalah dan sebagainya, syariat kita itu mengajarkan jangan diabaikan. Tulis dan ada saksi demi kemaslahatan muamalah antar sesama manusia. Hadirin sekalian, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu idza tayayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuh. Karena manusia punya sifat pelupa, maka syariat memerintahkan sebuah transaksi muamalah hutang piutang, maka hendaknya ditulis sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Baqarah 282. Kita tidak bahas tentang transaksi muamalah. Kita lanjut tentang kisah Nabi Adam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam secara sempurna, Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semua benda yang ada di alam semesta ini. Menurut Ibnu Abbas, nabi-nabi yang Allah ajarkan, menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah nama semua zat beserta gerakannya, baik yang kecil ataupun sampai yang besar. Semua nama-nama ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi hadirin sekalian, wa man arada dunya fa alaihi ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini adalah sebuah ungkapan, kalau tidak salah, dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau kamu ingin menguasai dunia, kalau kamu ingin mengelola dunia, kalau kamu ingin berhasil dalam kehidupan dunia, harus dengan ilmu. Dan kalau kamu ingin menggapai kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu juga. Dan kalau kamu ingin meraih kedua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Maka hadirin sekalian, pantas di dalam syariat agama kita, kita menuntut ilmu, hukumnya bukan sunnah, tetapi hukumnya adalah wajib, fardu ain. Wabil khusus ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat Islam. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu, wajib ain bagi muslimin dan muslimat. Kenapa? Untuk kemaslahatan kita. Kenapa? Karena kita diciptakan ini diberikan amanah jadi khalifah. Kalau khalifah tidak punya berilmu, yang dipimpin rusak, negara hancur. Kenapa? Gak pakai ilmu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin memakmurkan kehidupan ini, apalagi kita sebagai pemimpin, tidak ada pilihan, harus yang berilmu. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya Allah berfirman, Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika memang kamu adalah orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan tadi Nabi ketika Allah mau menciptakan Adam, kan malaikat mengatakan, kenapa kamu menciptakan yang makhluk yang akan melakukan tumpah darah dan sebagainya? Allah jawab apa? Aku lebih tahu. Oleh sebab itu Allah menantang kepada para malaikat, coba kamu ceritakan ilmu tentang ini, nama-nama ini dan sebagainya.
Maka malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Engkau Maha bijaksana. Malaikat mengakui bahwa dia tidak memiliki ilmu kecuali yang sedikit yang Allah berikan kepadanya. Maka ini adalah pengakuan dari malaikat tentang kemaha ilmuan Allah dan maha bijaksana Allah. Menurut Imam Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, ya, para malaikat kan menyangka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih berilmu dari dirinya. Ternyata ketika malaikat ditanya seperti ini, faktanya malaikat tidak memiliki ilmu tentang itu. Tetapi Allah melanjutkan, Qala ya Adam, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, sekarang giliranmu, beritahukanlah nama-nama semua ini. Jelaskanlah ilmu tentang semua ini. Maka Nabi Adam pun mulai menyebutkan satu persatu apapun yang diperintahkan oleh Allah dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qal. Setelah Nabi Adam menyebutkan semua nama-nama tersebut, Allah melanjutkan firman-Nya, Alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku maha tahu apapun rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan ataupun apapun yang kamu sembunyikan di dalam dadamu. Khadimat sekalian, jamaah sekalian, catatannya adalah kemuliaan manusia ditentukan diantaranya adalah dari iman dan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang. Siapa yang diangkat? Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Hadirin sekalian, iman dan ilmu itu disandingkan dengan huruf waw. Itu menandakan adalah satu kesatuan. Jadi kalau mau diangkat derajatnya di sisi Allah tinggi, maka syaratnya dua, harus atas landasan iman dan ditambah dengan tambahan ilmu. Kita hanya mengaku iman, tapi ilmu kita tidak ditambah, maka belum memenuhi persyaratan ini. Bahkan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali diungkapkan, Pak, ada orang rajin ibadah tapi bodoh, tidak menuntut ilmu. Suatu ketika iblis menggodanya. Dia temui hamba ahli ibadah ini yang bodoh ini, dikatakan, kamu sudah rajin, ya, kamu sekarang sudah tidak perlu sholat lagi. Kenapa? Karena iblis mengaku dirinya adalah Tuhannya. Maka ahli ibadah ini senang bukan main, dan sejak saat itu dia tidak ibadah lagi. Kenapa iblis mudah untuk menyesatkan? Karena kebodohannya. Maka iblis melanjutkan dalam kisah tersebut, mendatangi orang ahli ilmu tetapi ibadahnya tidak rajin. Ketika dia membujuk, menipu ahli ilmu ini, karena dia memiliki ilmu siapa Allah yang sesungguhnya, siapa iblis yang sesungguhnya, maka dengan mudah dia mendeteksi, oh ini iblis. Maka ketika iblis menyerupakan sesuatu untuk menipu ahli ilmu ini, maka dia lemparlah iblis dengan sesuatu. Nyahlah kamu wahai iblis laknatullah. Kenapa bisa selamat dari godaan iblis? Karena ilmu. Maka supaya kita diangkat derajat kita di sisi Allah, syaratnya dua, yaitu selalu meningkatkan, mengokohkan keimanan kita
Yang kedua harus ditopang dengan selalu menuntut ilmu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, selama ada kesempatan untuk menuntut ilmu, contoh masjid mengadakan kajian, jangan disia-siakan. Ini kesempatan emas. Hadirin sekalian, nikmat menuntut ilmu ini tidak dimiliki oleh semua makhluk. Ada beberapa kisah sebuah negara. Saya baca tentang kisahnya kaum muslimin di Uighur. Jangankan ngaji seperti ini, dia menunaikan sholat tidak bisa. Kita diberikan oleh Allah di Indonesia ini kemudahan ibadah, kemudahan menuntut ilmu. Maka manfaatkan mumpung bisa kita raih. Jadi kalau pengurus masjid mengadakan kajian, maka ikuti semaksimal mungkin yang mampu kita lakukan, kita raih untuk menuntut ilmu. Kenapa? Itulah bekal kita agar kita diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah bekal kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita lanjut. Hadirin sekalian, periode episode berikutnya adalah kisah Nabi Adam dan iblis yang sombong. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam. Sebagian telah kita sebutkan tadi, yaitu apa kemuliaan yang diberikan oleh kepada Nabi Adam, yaitu Nabi Adam diberikan penghormatan agar malaikat bersujud kepada Adam. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Yang kedua, Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Kun fayakun. Jadi hadirin sekalian, kalau ada orang dari agama lain mengklaim Tuhanku hebat. Kenapa? Karena Tuhanku lahir tanpa bapak misalkan. Maka para ulama menjawab dengan kejadian Nabi Adam. Nabi Adam lebih hebat. Ya. Dilahirkan tanpa ada bapak dan ibu. Kenapa? Karena bikalimatin, Allah menciptakan dengan sebuah kalimat kun fayakun, maka jadilah. Allah menciptakan tanpa menunggu, tanpa membutuhkan perantara. Allah menciptakan sesuatu tanpa memerlukan asbab, karena Allah bisa menciptakan dengan sebuah kalimat kun, jadilah. Fayakun, pasti akan terjadi. Nabi Adam Allah ciptakan dengan proses yang seperti ini. Maka ulama memberikan sebuah catatan, ini adalah kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam. Yang ketiga, kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam adalah Allah meniupkan ruhnya langsung kepada ciptaannya. Dan yang keempat hadirin sekalian, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam apa? Allah mengajarkan ilmunya langsung kepada Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lanjutan ayat surat Al-Baqarah yang kita bahas. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Hadirin sekalian, di dalam kitab ini saya cuplikan sebuah ulasan ulama begini. Kan yang diperintahkan malaikat. Maka buku itu mengatakan hakikatnya bukan hanya malaikat, tetapi makhluk yang ada di situ semua diperintahkan oleh Allah. Nah, karena selain malaikat ada jin, maka itu berlaku perintah Allah kepada semua untuk sujudnya kepada Adam. Malaikat taat, tapi yang bangkang adalah iblis. Itu kejadiannya. Fasajadu, serentak semua malaikat memberikan sujud penghormatan kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin, kecuali iblis dia tidak mau atau menolaknya dan menyombongkan dirinya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Hadirin sekalian, kesalahan iblis itu dua. Tidak mau tunduk kepada syariat Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Yang kedua, ditambah sifat sombong. Apakah karena sombongnya itu menyebabkan dia tidak taat atau tidak sujud? Wallahu alam. Tetapi kesalahan dia adalah tidak taat dan ditambah dengan kesombongan. Karena inilah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya, dan kita tahu manusia diciptakan dari tanah. Nah, hadirin sekalian, Allah bertanya kepada iblis, kenapa tidak mau taat untuk ikut sujud kepada Adam? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak sujud, sehingga kamu tidak taat kepadaku? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia ya Allah, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis merasa dirinya lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini adalah tanda sifat kesombongan di dalam diri makhluk. Jadi hadirin sekalian, penghalang iblis untuk taat kepada Allah karena adanya di dalam dirinya sifat sombong. Aku lebih baik daripada dia. Maka hadirin sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran bagi kita adalah jangan sampai ada di dalam diri kita perasaan aku lebih baik dari dia, karena ini adalah tanda kesombongan yang ada di dalam diri kita. Dan ingat, iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan walau seberat biji sawi di dalam hatinya. Qala rajulun innar rajulu yuhibbu ay yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sahabat bertanya, ya, ada orang yang senang dengan pakai pakaian bagus, sendal bagus. Apakah ini kategori sombong yang dimaksud? Qala innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Allah itu indah. Allah suka keindahan. Ada orang sholat pakai baju yang indah, harum, Allah paling suka. Ada orang pakai sendal yang bagus, Allah suka. Bukan itu yang dimaksud sombong. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Tanda sombong itu ada dua, yaitu yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Ada sahabat mengingatkan kita, bukankah ini salah, baiknya begini. Kita tolak, kenapa? Karena merasa kita lebih tinggi ilmunya. Maka itu tanda kesombongan yang pertama. Wa ghamtun nas. Tanda yang kedua adalah menghinakan manusia yang lain. Kita merasa lebih hebat daripada orang lain, hati-hati. Itu adalah tanda kesombongan. Jadi yang dimaksud sombong, kata Nabi dalam sabda ini adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dan hadirin sekalian, yang perlu kita catat adalah akibat kesombongan ini, naudzubillahi min dzalik, diancam oleh Allah melalui Rasulnya. Manusia yang punya sifat sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, mungkin karena sudah waktu suruk, apakah sampai 10 menit lagi? Alhamdulillah, masih bisa beberapa ayat ya. Baik, kita lanjut. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhrus innaka minas saghirin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 13 Allah berfirman, ya, akibat iblis membangkang. Bapak Ibu, iblis dilaknat oleh Allah melakukan pembangkangan sekali atau banyak? Sekali. Iblis dilaknat oleh Allah, membangkang perintah Allah itu hanya sekali, Pak. Yaitu apa? Ketika perintah sujud ke Adam tidak mau, dilaknat oleh Allah. Bapak Ibu, koreksi kita ya, terutama yang ngomong ini. Kalau orang itu diperintahkan oleh Allah sholat, terus tidak sholat, sama nggak Pak dengan tindakan iblis? Sama. Hakikatnya apa? Bangkang, tidak menunaikan perintah. Allah perintahkan kita menunaikan zakat, kita nggak mau, kita tahan, sayang.
Sama nggak Pak dengan iblis? Sama. Karena hakikatnya adalah pembangkangan terhadap perintah Allah, maka itu bisa menjadi cikal bakal dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, ini agak panjang, nggak akan cukup 10 menit, tapi saya agak ringkas. Pak, apa bedanya kesalahan iblis sama Adam? Kan nanti Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga karena makan mendekati buah yang disebut khuldi, ya. Walaupun namanya bukan khuldi, nanti kita bahas, tapi kayaknya sih nggak cukup 10 menit. Saya agak ringkas. Apa Pak bedanya iblis sama Adam? Iblis menolak untuk sujud kepada Adam, menolak perintah Allah disuruh sujud. Adam dilarang mendekati buah yang namanya khuldi, tetap dilanggar. Makanya iblis dikeluarkan dari surga, Adam juga dikeluarkan dari surga. Tapi apa yang membedakan Pak? Yang membedakan adalah taubat. Iblis menolak perintah Allah dan tidak pernah taubat. Karena apa? Karena kesombongan dirinya yang menyebabkan dia enggan untuk taubat. Tapi Adam melanggar perintah Allah. Allah larang mendekati pohon, nantinya dia akan melanggar. Bersama istrinya melanggar itu. Maka dosa sama. Tetapi Nabi Adam melakukan taubat dan dia panjatkan doa taubatnya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam sebuah ayat, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi bedanya iblis dan Adam, bedanya di taubatnya. Apakah dua-duanya melakukan pembangkangan kepada perintah Allah? Naam. Cuman bedanya Nabi Adam setelah berbuat salah, dia tutupi dengan taubatan nasuha. Maka Nabi Adam kembali ke surga, iblis sampai yaumil kiamah sebagai maksud terlaknat dan kelak dicampakkan ke dalam neraka. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Mungkinkah kita ini dalam hidup salah? Maksiat banyak. Kalau mau jujur gak usah diungkapkan Pak, kita tuh terlalu banyak dosa dan salah kita. Tapi bedanya Pak, kita ini anak keturunan Adam. Kita contoh Nabi Adam. Walaupun dosa dan salah kita lakukan banyak, jangan lupa memperbanyak taubatan nasuha. Karena dengan taubatan nasuha inilah Allah akan bersihkan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak untuk masuk ke surga lagi. Karena surga syaratnya adalah penghuninya suci dari dosa dan kesalahan. Baik, kita lanjut. Turunlah kamu dari surganya karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang, termasuk makhluk yang hina. Fakhruj minna fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Keluarlah darinya surga karena sesungguhnya kamu makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kamu terlaknat hingga yaumil kiamah. Hukuman yang diterima iblis bukan hanya semata-mata karena dia merendahkan Adam, tetapi yang lebih mahal yang kita catat, hukuman terbesar iblis itu karena membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, jangan sekali-kali kita membangkang kepada Allah. Hadirin sekalian, sebagai contoh, ada orang mengaku muslim tidak mau sholat fardu. Itu menurut ulama pendapatnya ada dua Pak. Ulama pertama mengatakan, kenapa dia tidak sholat? Oh, ternyata dia tidak sholatnya karena malas, capek, waktu subuh sudah tiba, karena dia tidak bisa mengalahkan godaan tidurnya, akhirnya bablas tidak sholat. Oh, ternyata dia tidak mau sholat. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Aku capek banget gitu. Ya, tapi kenapa nggak sholat cuma 2 rakaat? Iya, capek banget. Padahal sebenarnya malas gitu ya. Maka kata ulama, orang yang tidak menunaikan perintah Allah bukan karena membangkang, karena kemalasan dan sebagainya, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau orang itu ditanya, kenapa kamu tidak menggunakan syariat Islam? Kenapa kamu tidak saum? Kenapa tidak infak? Dia katakan, oh, itu gak relevan lagi perintah itu. Oh, itu tidak layak untuk dilakukan zaman sekarang. Sekarang wanita pria sama. Kenapa waris harus dibagi 2? Dia katakan itu sudah hukum kulo dan sebagainya.
Maka hadirin sekalian, orang yang membangkang syariat ini itu sama dengan iblis membangkang perintah Allah, hukumnya adalah mengeluarkan dia dari Islam. Hati-hati. Maka hadirin sekalian, kita ikutin Nabi Adam saja, Pak, ya. Kita ikutin kakek kita. Walaupun kita ini berlumuran dengan dosa dan salah, yang penting kita rajin untuk taubat sehingga kita nanti dikembalikan oleh Allah ke rumah asal kita, yaitu surga. Hadirin sekalian, mungkin ini sudah 10 menit, waktu suruk sudah tiba. Bila ada kesempatan, insyaallah kita lanjutkan beberapa ayat karena pembahasannya masih panjang. Tapi apapun yang kita dapatkan dari beberapa ayat ini, semoga menjadikan kita hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk kembali ke surganya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.